A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Islam itu Indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Masya Allah, calon-calon penghuni surga. Udah siap dengerin tausiah dari ustadz-ustadz kita belum? Siap, tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu nih video yang berikut ini. Silahkan. Peristiwa dalam video ini diabadikan oleh polisi lalu lintas. Seorang pemuda bernama Adi Saputra merusak kendaraannya di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis pagi. Wanita dalam video ini adalah teman wanitanya yang nyaris terkena sepeda motor yang dilempar Adi. Adi dicegat polisi dan diberi bukti pelanggaran karena mengendarai sepeda motornya melawan arah. Adi juga tidak memakai helm dan tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi dan surat kendaraan. Polisi kemudian membawa motor Adi ke Polres Tangerang Selatan dan menunggu Adi datang untuk menunjukkan surat-surat yang diminta. Weh! Pak, tenang Pak. Udah jangan dong. Jangan kayak gitu semuanya dong. Jangan banting-banting. Ini saya mencoba menenangkan Pak Ustadz. Ya saya jadi emosi juga bawanya. Gak boleh gitu Pak Ustadz ya. Gak boleh dibanting-banting. Udah ya. Ini Bapak salah, Bapak ketilang. Bapak jangan lewat sini makanya. Aduh. Kenapa Pak Ustadz? Lihatnya aja ngenes. Ngenes. Sekarang pertanyaan saya, akhirnya saya juga yang repot ngangkat kursi Oh ke kan? sana. Iya makanya saya bantuin kalau Udah begitu deh. ya. Gitu, Silakan. Iya, Jadi sebenarnya emosi itu, Pak Ustadz. emosi itu melelahkan ya Capek loh, Allah. tadi saya marah-marah kayak gitu juga capek loh. Saya, aduh saya mau minta komentarnya Gimana deh. itu? Langsung adem aja. Tapi ada yang emosi juga ngeliatnya. Pak Ustadz, Bu, mohon izin. Tuh kan, belum sampai udah galak mohon izin. Tuh kan galak banget. Ya Allah ampun, ya enggak, saya enggak benar lagi. Beneran. Saya cuma mau nanya. Iya. Nanya apa? Nih Bu, ya Allah galak banget. Bu, kalau ngeliat anak kayak tadi tuh gimana bawaannya Bu? Ya marah lah. Marah ya? Iya. Sebel ya kayak gitu. Sebel. Ibu anaknya gak kayak gitu kan Bu? Ya enggak lah ibunya aja juga. Anaknya mau marah-marah gimana ngeliat ibunya. Supaya ibu tenang, yuk Bu, Bu. kasih persembahan satu lagu tadi. Ibu kalau marah biasanya gimana Bu? Magadir. Masya Allah. Magadir ya qalbil Anaknya Bu lagi emosi ngeliat ibu kayak gitu langsung. Mak kenapa sih? Magadir. Anaknya langsung joget. Gak jadi marah sama ibu. Kalau ibu punya anak yang suka marah-marah gak? Pakai dong. Iya, Punya. saya ngingetin sholat. Sholat ya nak ya? Ya. Ini maghribnya udah mau habis nak. Iya, iya mah. Tapi sampai waktu Isa datang, walau alam, dia tuh nggak tahu kayaknya nggak sholat deh kayak kalau kata saya. Tuh. Jadi ibu, nanti- ibu takut. Saya takutnya saya nanti meninggal. Kedua anak saya itu saya cuma pingin doa aja dari anak-anak saya. Setelah nanti saya nggak ada, saya sama bapaknya. Anak pinter saya nggak begitu saya utamakan. Kalau anak saya rajin sholat, ngaji, mungkin saya akan lebih bangga itu. Itu aja sih. Saya tiap hari selalu begitu ke anak saya. Kadang kan anak kadang-kadang gini. Emang kalau saya sholat harus laporan ke mama, suka begitu. Ya udah alhamdulillah kalau anak-anak mama udah sholat gitu. Saya ingin anak-anak saya, anak yang menjadi anak soleh. Coba panggil nama anak-anaknya ibu. Nama anak-anaknya. Akmal Marceliansa. Amin. Amin. Kadang kalau, terima kasih ya Bu. Kadang kalau kita bicara emosi, memang gak ketebak gitu. Emosi itu datang tiba-tiba, gak terkontrol. Kita tadinya gak mau emosi, tiba-tiba marah. Padahal emosi sendiri gak ada manfaatnya. Malah cuma bisa bikin penyakit.
ada loh penyakit karena emosi, nanti akan kita bahas. Apalagi kalau kita bicara sekarang, anak muda zaman sekarang, anak milenial. Yang dikit-dikit marah, lagi di jalan disalip dikit ngamuk. Sebenarnya Wallace aja bro. Ada, ya kan? Ada yang tahu Wallace nggak? Apa? Slow ya. Dibalik slow Wallace. Anak sekarang suka balik kata. Kayak tadinya motornya dibalik-balikin tuh. Ya kan? Slow aja, padahal santai aja gitu. Terus gimana caranya supaya kita nggak marah-marah? Gimana caranya supaya kita nggak emosi? Jadi tema kita apa? Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Apa? Wallace aja bro. Kalau udah ngomongin anak milenial nih, anak zaman sekarang yang suka bawaannya emosi. Di sekolah marah-marah, disenggol dikit ngamuk semuanya udah dinasihatin. Bro, sis jangan ngamuk. Dia malah balik ngamuk Ustadz. Kan saya jadi emosi. Tenang Pak, kayaknya Bapak itu selalu main sinetron yang jadi penjahat. Iya. Jadi saya jadi ke bawah-bawah. Iya. Ini ada yang bisa saya terbalikin gak nih? Emosi itu fitrahnya anak milenial zaman sekarang apa enggak sih Ustaz sebenarnya? Iya. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Terima Baik, kasih, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tema kita apa Bu? Wallace aja bro. Baik, berbicara tentang emosi, Emosi. berarti Ibu paham apa yang saya maksud. Emosi ini atau mudah terbawa emosi bagi anak dan bagi orang tua, pada umumnya emosi itu adalah salah satu bentuk pembelaan untuk perbaikan. Makanya ketika kita membahas emosi dalam Perspektif. yaitu Presenter. bukan Perspektif. Perspektif. ya. Dalam pandangan Islam maka ada emosi yang wajib, ada emosi yang sunnah, ada emosi yang makruh, ada emosi yang mubah, dan ada emosi dalam hal ini haram. Maksudnya apa? Emosi yang wajib, jikalau kita melihat perbuatan maksiat, maka kita wajib untuk emosi. Dalam hal ini kadang anak melakukan dosa, kita wajar untuk marah. Untuk pembelaan, untuk perbaikan. Kemudian ada juga emosi dalam hal ini yang hukumnya adalah sunnah. Ada orang yang lemah imannya dalam hal ini anak-anak. Nah, bahkan ada emosi yang dalam hal ini adalah makruh. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendapati anaknya kedatangan tamu, tapi tamunya telat dikasih makan. Suguhan minuman. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq marah. Karena ini adalah emosi yang hukumnya makruh dalam hal ini. Harusnya engkau mendapatkan pahala. Jadi bisa jadi untuk pendidikan dan untuk perbaikan akhlak. Itu tadi. Ada juga emosi yang mubah, yakni memperbandingkan. Seandainya ada begini, saya marah. Itu mengandaikan. Itu mengandaikan. Ada om saya pernah gini. Dia bicara sama anaknya. Nanti kalau kamu kebelikan motor gimana? Dia bilang anaknya begini. Kalau saya dibelikan motor saya akan saya racing. Saya potong knalpotnya, saya akan ganti semua bannya. Langsung bapaknya marah. Kenapa kau ganti tuh? Dia pukul, dia marahin anaknya. Tiba-tiba datang istrinya. Ada apa sih? Pagi-pagi marah-marah. Ini dia kasih itu motor yang dibelikan itu. Dia ganti. Tanya istrinya bilang, memangnya mana ada motor baru? Ini baru cerita. Ya Allah. Baru cerita aja sudah emosi. Udah emosi. Gimana Ya, kalau jadi ada kalau kejadian pada beneran? dasarnya dalam Islam ada dua emosi. Emosi yang terpuji dan emosi yang tercela. Emosi yang terpuji itu adalah mengandung banyak kebaikan dan untuk perbaikan. Tapi kalau emosi yang tercela yang seharusnya tidak usah dimarahin, tapi dia malah melunjak marah. Masya Pasti Allah. akan berakibat. Pasti ada akibat semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Kasih. Jamaah. Alhamdulillah nih kita sudah kedatangan bintang tamu.
Yang pastinya orangnya kalem banget. Kayaknya sih nggak pernah emosi gitu. Tapi kita tanya-tanya langsung ya sama bintang tamu kita. Assalamualaikum Mbak Cun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sony? Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Sok cool ya sekarang saya. Lebih tenang ya Iya, bawaannya ya. menyesuaikan acara sih sebetulnya Oh, ya. gitu. Oh, jangan bagus-bagus. Oh, Ntar enggak. saya- kamu jadi Nanti presenternya dominasi lagi. ya, iya boleh. Cun, lihat Gimana? video tadi nggak? Lihat dong. Lihat. Terus gimana pandangannya itu, pendapatnya anak milenial sekarang kayak gitu? Ya kalau menurut saya Bagus sih banget itu belum sangat- Pak. Ini belum ngomong. Jangan sampai saya emosi. Oh, iya, jangan. Jangan sampai saya emosi loh. Bu. Jangan. Astagfirullahaladzim, Jangan. durhaka apa Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. nggak boleh, Nggak nggak boleh. Ya Gimana? kalau saya lihat tadi video yang sudah kita lihat sama-sama sih menurut saya memang sepertinya secara keseluruhan anak-anak milenial zaman sekarang itu rata-rata memang emosional. Emosional. Karena menurut saya pribadi mungkin terpengaruh dengan lingkungan mereka masing-masing sehingga mereka tidak terpantau sama keluarga orang tua jadi akhirnya mereka seperti bebas berkreasi dengan tingkah lakunya masing-masing. Apalagi masih muda, masih bergelora banget Iya, ya iya, jiwa-jiwa betul. kayak gitu. Pernah nggak nih? Kalau dulu sih saya pernah ya. Tiba-tiba marah, ngamuk-ngamuk, tapi ternyata nyesel ya kenapa gue emosi kayak gitu. Bacin pernah nggak Pernah kayak banget, pernah sama sekali marah. Karena kan saya itu tipenya orang nggak bisa marah Son. Kelihatan. Maksudnya memang kan dari segi karakter saya itu orangnya selalu ceria lah Ceria, gitu kan. iya, iya. Tapi sekalinya marah itu studio Islam itu indah bisa habis. gitu? Jangan marah-marah di sini ya Iya. kalau gitu. Terus Cuman gimana? kalau ditanya nyesel apa enggak, saya nggak nyesel. Karena saya kayak telah berhasil meluapkan emosi ke teman saya itu tuh. Oh jadi kayak ngerasa bangga gue udah berhasil marah-marah Iya, gitu? dan imbasnya saya nggak mau kenal sama orang itu. Besok-besoknya kita nyapa cuma lewat-lewat aja. Oh, gitu. Udah gitu. Tapi itu dulu. Dulu. Sekarang udah beda. bisa insya dikontrol Allah. emosinya. Apalagi setelah nanti kita belajar sama guru-guru Iya, kita ya. betul. Cun nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh. Oke? Oke, boleh. Silakan duduk kalau gitu. Nggak boleh berdiri di sini. Enggak usah, jangan. Jadi host mungkin Jangan produser? saya Oh iya iya. Udah iya, silakan iya. ya. Oke, oke. Makasih ya Bajun ya. Ya, Kita sama-sama. belajar sama-sama ya. Jamaah. Kalau emosi-emosi gimana caranya? Kita tanya sama pakarnya. Jadi hari ini kita kedatangan lagi nih praktisi kesehatan fisik dan psikis, master hipnoterapi Islami, Kang Asep Bruder. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari, Kang. wabarakatuh. Izin Kang. para ustadz, para guru, ibu. Nih jamaah mungkin ada yang bingung nih, apa hubungannya emosi sama hipnoterapi Islami gitu. Terus hipnoterapi Islami itu apa? Emang bisa untuk mengendalikan emosi? Ya, Bisa Kang sangat sebenarnya? bisa sekali. Kalau- sangat bisa sekali. Sangat bisa ya Kang ya? Betul. Kalau gitu saya mohon penjelasan dari Akang. Ya. Silakan Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang terhormat, para ibu-ibu yang saya muliakan, dan para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan lahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan emosi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, kemudian pasangan hidup kita membuat kita semakin dekat kepada Allah. Membuat kita semakin dekat dengan surganya Allah. Dan membuat kita semakin nyaman, tenang, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya hormati dan ibu-ibu beserta pemirsa di rumah. Tadi disampaikan oleh guru kita bahwa marah atau emosi itu ada yang haram dan lain sebagainya, dan ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang wajib. Nah, saya di sini akan melihat dari tiga sudut pandang. Sudut medis, sudut psikologis, dan dari sudut tauhid. Pertama, marah itu, emosi itu menurut ilmu medisnya adalah pada saat kita marah, emosi seperti yang kita lihat tadi di tayangan TV, seperti tadi yang ibu juga marahnya, emosinya luar biasa, maka dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Yang pertama asam lambung meningkat, yang kedua vertigo, yang ketiga hipertensi, yang keempat ketegangan di otot-otot tubuh kita, dan yang paling luar biasa lagi bisa menyebabkan diabetes mellitus. Akibat apa? Akibat pada saat kita emosi yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya, maka akan terjadi pengurangan fungsi dari pankreas, sehingga insulin tidak diproduksi dengan baik. Akhirnya apa? Glukosa berkeliaran di dalam darah kita, yang akhirnya gula darah kita lebih dari 200, ya, seperti yang pertama. Yang kedua, pada saat kita marah dan emosi yang terus menerus, maka akan membuat apa? Akan membuat hati kita menjadi enak.
Maksudnya apa? Susah untuk tersenyum. Coba kalau Bapak Ibu habis marah, susah nggak senyum lagi? Butuh waktu beberapa menit, butuh waktu beberapa jam, bahkan bisa berhari-hari untuk menormalkannya. Bayangkan ketika suami marah sama istri, saya yakin nggak cukup langsung begitu marah langsung baikan, enggak. Butuh waktu berjam-jam dan itu menyiksa diri. Yang marahnya juga tersiksa, bikin berdebar-debar. Bayangkan ketika kita marah secara emosi, secara psikologis, maka akan terjadi jantung berdebar-debar. Pada saat kita marah, kita emosi, pusing kepala tiba-tiba, keringat dingin, lemas tiba-tiba, untung langsung enggak langsung. Nah itu sering terjadi. Sering terjadi gangguan jantung itu pada saat marah, betul tidak? Belum lagi gangguan kalau pembuluh darah menyempit ke pembuluh darah pada saat kita marah. Akhirnya oksigen ke otak kita kurang, akhirnya terjadi stroke, luar biasa. Tapi saat ini saya akan berbicara tentang satu penyakit saja. Yang ketiga secara tauhidnya, secara islaminya bagaimana pada saat kita marah bukan pada tempatnya. Yang dikatakan oleh guru kita tadi, marah yang mubah, makruh dan yang haram kita lakukan. Apa yang terjadi? Kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita jauh dari rasa ikhlas, rasa khusyuk. Coba pada saat kita habis marah, kita kemudian wudhu, kemudian kita sholat. Bisakah kita khusyuk? Masih deg-degan, kurang ajar dia. Itu nggak bisa kita khusyuk, susah. Yang ketiga, pada saat kita marah, jauh kita dari namanya surga. Kemudian jauh dari yang namanya kita kasih sayang kepada sesama, kepada anak kita. Semakin kita benci kepada suami, kepada istri, semakin kita benci. Dan luar biasanya itu yang menyebabkan hipnoterapi Islami bisa memperbaiki emosi dan pikiran dengan 3 karakter tadi. Dan hipnoterapi Islami ini adalah alami, Islami, dan ilmiah. Alami, seperti itu. Islami, dan Ilmiah. ilmiah. Wah, jadi semakin menarik dan jadi semakin penasaran jamaah yang ada di rumah pastinya nih. Jadi yang penting jangan emosi karena akan membuat kita semakin jauh dari surga. Kang, jadi nanti Akang mau ngelakuin praktek hipnoterapi Islami ya Kang ya? Insya Allah. Nanti jamaah yang ada di rumah kan bisa ngikutin ya Kang ya? Bisa Mas Sony ya. Bisa, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya Kang, kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Siapa bisa menahan amarahnya? Dia bisa melihat fakta sebenarnya. Siapa bisa menahan